Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asma Rizkia, NIM C1D023016 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran yang telah saya lakukan menggunakan Project Based Learning atau PBL, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis Social Emotional Learning atau SEL, yaitu pembelajaran Merdeka Belajar yang mengedepankan minat peserta didik pada pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Akif Raya Anaila, Airil Tri, Alma Lailatul Nisha, Anida Ainul Huyana, Anissa Aulia Fajrin, Anas Lunanda, Agni Nur Ain Insani, Ayu Rusri Nise, Devinsa Naswa Adelia, Eka Ayu Rizkiani, Eva Agustiana, Levina Aditya Rahma, Muhammad Fadlan Maulidi, Muhammad Zidan Ali Mafruhi, Muhammad Aksa Al-Fatihah, Nadia Ramadhani, Najwa Al-Tawfunisa, Novina Radila Febriani, Novita Lestari, Putri Berliati, Rafif Nabiha Safa, Rahmadinan, Rima Azraini, Rizda Uni Mafasa, Siti Khairunisa, Siti Solihatun Nidya, Syaira Isatul Isa, Syifa Novianti, Tiara Firdasari, Tias Maulida, Widya Dwi Lestari, Wilya Imelda Septiani, Sananur Elisa, Farah Sulfian. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian udah pada sholat subuh belum? Sudah. Oke, pembelajaran pada hari ini materinya tentang teks puisi. Tujuan pembelajarannya membuat peserta didik bisa membaca dan menafsirkan teks puisi yang telah dibacakan.
Sebelumnya, Ibu akan membagikan teks puisi pada pertemuan kali ini sebagai bahan ajar pada topik kali ini. Oke, sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca secara mandiri, nanti Ibu akan tanya. Oke? Sudah pada baca semua anak-anak? Sudah. Oke, Ibu mau tanya, apa sih makna puisi dari teks yang sudah kita baca? Ada yang mau jawab? Ya. Puisi ini menggambarkan cinta yang tulus, seperti hujan bulan Juni yang jatuh dengan diam menunggu, tanpa pernah menunggu atau meminta balasan. Hujan dalam puisi ini menjadi simbol seseorang yang mencintai dalam diam. Ia menyembunyikan perasaannya atau rindu ibunya, menghapus jejaknya atau tidak ingin terlihat, dan membiarkan cintanya mengalir ke orang yang dicintai tanpa mengungkapkannya secara langsung. Ini adalah cinta yang dewasa, sabar, dan penuh keikhlasan. Oke, ada yang mau lengkapi? Makna tentang kearifan alam sebagai cerminan jiwa manusia. Hujan bulan Juni dalam puisi ini merepresentasikan alam yang penuh kebijaksanaan, dan dari situ manusia belajar tentang kearifan. Alam tidak menuntut, tidak memaksa, tapi memberi dengan cara yang tenang dan terukur. Ini bisa menjadi cerminan bahwa manusia seharusnya belajar dari alam untuk menjadi pribadi yang bijak, sabar, dan arif dalam menyikapi berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam menyampaikan rasa, harapan, maupun kehilangan. Satu lagi ada yang mau jawab? Ini sebagai referensi atas keterbelahan seseorang dalam menghadapi kesepian atau penderitaan. Hujan bulan Juni yang jatuh tanpa berpisah adalah simbol dari jiwa yang menerima keadaan dengan tenang dan bersih. Ia tidak mengeluh, tidak menuntut, dan bahkan mengira kesedihan dalam tanah menjadi energi bagi kehidupan lain. Ini adalah gambaran keterangan dalam sunyi dan keikhlasan dalam menjalani hidup yang tak selalu memberi bahasa spiritual. Oke, jawaban semuanya benar. Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi. Apa sih yang dimaksud dengan menafsirkan teks puisi? Menafsirkan teks puisi berarti mengungkapkan makna atau pesan yang terkandung di dalam puisi berdasarkan pemahaman kita terhadap isi, bentuk, dan bahasa puisi. Tafsir puisi ini tidak boleh sekedar menebak, tetapi harus berdasarkan fakta yang ada di dalam teks puisi. Selanjutnya, tujuan menafsirkan teks puisi yang pertama adalah memahami makna sebenarnya yang ingin disampaikan penyair. Yang kedua, menangkap nilai-nilai moral, sosial, budaya, atau estetika dalam puisi.
Yang ketiga, menghargai karya sastra dengan lebih mendalam. Yang keempat, melatih kepekaan bahasa dan rasa terhadap karya sastra. Langkah-langkah menafsirkan teks puisi. Yang pertama, membaca puisi secara cermat. Membaca puisi secara cermat itu bisa membaca puisi berulang-ulang dalam hati maupun kata maupun keras untuk merasakan irama, suasana, dan makna-makna kata. Yang kedua, memahami makna kata atau diksi. Cari kata-kata sulitnya. Cari kata-kata yang disebut menggunakan kamus atau dengan bantuan yang lain. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Yang pertama ada tema, amanat, suasana, nada, rima, dan gaya bahasa. Yang keempat ada menafsirkan makna per bait atau berbaris. Jadi setiap puisi kan ada baitnya, nanti dimaknai setiap barisnya sendiri. Apa sih yang dimaksud dalam bait itu? Yang kelima, menentukan makna keseluruhan puisi. Jadi kalian sudah baca, sudah berbait, nanti dimaknai seluruh bagian puisi dari. Yang keenam, menyusun penafsiran yang jelas dan faktual. Jadi menafsirkan teks puisi itu yang pertama, judul puisinya itu apa, nama penyairnya siapa, tema puisinya apa, makna setiap bait atau baris, makna keseluruhan, dan amanat atau pesan. Di sini gua akan mencontohkan menafsirkan puisi judul penerimaan karya Khairil Anwar. Judulnya penerimaan. Nama penyair Khairil Anwar. Tema puisi tentang sikap pasrah, ikhlas, dan menerima kenyataan hidup, termasuk kesepian, kepalahan, dan ketidakberdayaan di hadapan waktu atau takdir. Yang selanjutnya, makna setiap baris. Nah, pertama, aku tidak lagi punya apa-apa. Maknanya, penyair merasa sudah kehilangan semua yang dimilikinya, baik secara materi maupun batin. Jadi, puisi ini dimaknai setiap baitnya. Nah, ini lanjutan dari puisi penerimaan. Makna keseluruhan puisi penerimaan karya Khairil Anwar. Puisi ini mengungkapkan perasaan pasrah dan ikhlas penyair dalam menerima segala kenyataan hidup, termasuk kehilangan, kepalahan, dan kesendirian. Penyair menggambarkan momen ketika seseorang berhenti melawan dan memilih berdamai dengan nasibnya. Yang selanjutnya, amanat dari puisi penerimaan. Kita perlu belajar menerima kenyataan hidup, terutama saat tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Dalam hidup, ada saatnya kita harus berhenti melawan dan mulai berdamai dengan keadaan, termasuk menghadapi kesepian dan kematian dengan lapang dada. Sekian pemaparan dari Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kalian berlatih menafsirkan teks puisi yang sudah Ibu berikan pada awal. Jadi nanti kalian belakangnya kan ada di jawabannya, nanti tinggal saya ya. Itu berapa menit? Ini bukan kan?
Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sekarang kumpulkan tiap baris. Oke, untuk lebih jelas dan mempersingkat waktu, Ibu akan tunjuk beberapa di antara kalian untuk membacakan puisinya. Yang pertama, di sini ada yang namanya Akif. Ya, silakan. Tak ada yang lebih tawa dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya di sini ada yang namanya Linda. Hujan di bulan Juni, karya Sapradi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang selanjutnya yang terakhir, Ibu akan panggil Kia. Ada yang Hujan bulan Juni, karya Sapradi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon berbunga itu. Tepuk tangan. Oke, semuanya sudah bagus. Hanya saja nanti kalian bisa berlatih sendiri di rumah untuk mengasah lebih dalam lagi. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, menafsirkan teks puisi yang memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata indah. Dalam pembelajaran kali ini, kita belajar menggali makna, makna berbait, dan juga serta makna keseluruhan puisi. Kita juga dapat memperkaya kosakata seperti unsur-unsur pada puisi seperti tema, amanat, makna, dan simbolik yang disampaikan penyair. Dengan menyampaikan puisi, tidak hanya memahami isi puisi, tetapi juga merasakan emosi, keindahan bahasa,
dan juga peran yang disampaikan oleh si penyair. Jadi menyampaikan puisi memahami kita lebih peka terhadap karya sastra dan juga lebih menghargai karya sastra itu sendiri. Pelajaran pada kali ini Ibu sudah menyampaikan semuanya. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Sip. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang teks drama. Kalian bisa browsing terlebih dahulu apa sih yang dimaksud teks drama itu di YouTube atau di browser. Oke. Cukup sekian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita baca hamdalah.